Saudara-saudara, dalam bagian terakhir cyber pedagogy ini saya ingin sharing. Seandainya ada di antara Anda ingin menekuni lebih lanjut mengenai hal ini, kemana harus belajar? Yang pertama saya sarankan adalah menjadi anggota dari AECT atau Association for Educational Communication and Technology. Biasanya mereka yang bergerak di bidang teknologi pendidikan menjadi bagian dari asosiasi ini. Di situ AECT memperkenalkan sejumlah standar yang terkait dengan IT dalam dunia pendidikan. Misalnya standar pertama terkait dengan yang namanya content knowledge. Bagaimana konten itu diciptakan, dipergunakan, dievaluasi, dikelola, dan lain sebagainya. Kemudian ada standar 2 juga di AECT, yaitu content pedagogy. Sama berhubungan dengan creating, using, assessing, evaluating, managing, ya, dan ethics. Kenapa? Kelima hal ini yaitu creating, using, assessing, evaluating, managing, ethics itu adalah merupakan bagian dari prinsip-prinsip teknologi pendidikan atau instructional technology. Kemudian standar ketiga berbicara mengenai learning environment atau lingkungan belajar. Kita tahu lingkungan belajar pun sekarang telah mengalami perubahan, yaitu tidak hanya secara fisik, tapi ada juga non-fisik. Apalagi dengan diciptakannya konsep metaverse dalam dunia pendidikan. Kemudian standar yang keempat, mereka berbicara mengenai professional knowledge and skills. Ya, terutama bagi para guru, para dosen, pendidik, tidak pernah boleh berhenti untuk meningkatkan profesionalitasnya. Dengan cara selalu membekali diri dengan kompetensi-kompetensi dan keterampilan yang termutakhir, yang relevan dengan kemajuan zaman. Dan standar kelima, AECT menganjurkan bahwa kita sebagai peneliti juga diperlukan dalam konteks pembelajaran. Ya, karena kita tidak hanya mengajar saja, kita tidak hanya memfasilitasi saja, tapi ada baiknya juga kita senang meneliti. Karena orang yang senang meneliti adalah orang yang selalu otaknya bergerak, ingin tahu, curiosity-nya tinggi. Nah, biasanya orang yang meneliti akan senang membaca sehingga mereka bisa tahu fondasi-fondasi teori, metodologi-metodologi baru yang perlu diperhatikan untuk membuat kita semakin baik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Apalagi sekarang metode pembelajaran banyak sekali. Ada project based learning, problem based learning, cooperative learning, collaborative learning, inquiry based learning, dan lain sebagainya. Nah, itu dari AECT. Saya juga sarankan Anda membaca konsep-konsep yang dilahirkan oleh UNESCO. UNESCO banyak sekali mengeluarkan buku-buku bersifat terbuka, gratis tentu saja, yang sudah melakukan penelitian di bidang IT untuk pendidikan semenjak puluhan tahun sebelumnya. Ya, banyak sekali buku-buku referensi ya, seperti ICT untuk primary education, untuk anak-anak SD, ya. Kemudian recognition the potential of ICT in early childhood education, ini untuk PAUD. Ya, ada ICT untuk SD, primary education, ICT for secondary education, ya, untuk sekolah menengah. Pedagogy of media and information literacy, dan lain sebagainya. Salah satu yang paling saya suka adalah itu, yang di tengah, UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. Jadi UNESCO sudah memberitahukan bagaimana dosen, guru, instruktur itu bisa learning about ICT dan teaching with and through ICT. Caranya mereka harus meningkatkan kompetensinya. Kemudian ada juga yang diperkenalkan yaitu the 21st century learning skills. Ya, keterampilan belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik masa kini dan juga para guru-gurunya. Nah, ini adalah contoh tadi bahwa dalam ICT Competency Framework for 21st Century Teachers, untuk bisa membuat peserta didik kita memiliki kemampuan 21st Century Learning Skills, maka guru-gurunya, dosennya, pendidiknya juga harus memiliki teknologi, kompetensi yang berkaitan dengan people, technology, and process. Nah, di sebelah kanan ini adalah versi ketiga dari kerangka yang dimaksud.
bahwa seorang guru harus memastikan anak-anak didiknya memiliki kemampuan dalam knowledge acquisition, knowledge deepening, and knowledge creation. Yang paling tinggi di dalam taksonomi Bloom. Caranya ada 6 hal yang harus bisa dipahami oleh para guru-guru. Understanding ICT in education, curriculum and assessment, pedagogy, application of digital skills, organization and administration, dan yang terakhir, teacher professional learning. Saudara-saudara, dalam setiap kali seminar saya selalu mengakhiri dengan 2 quote ini. Jangan khawatir, peran guru tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi. Karena guru memberikan inspirasi, aspirasi, dan motivasi. Tetapi hati-hati, guru yang tidak memanfaatkan teknologi dalam menjalankan perannya pada saat ini akan segera tergantikan. Demikian saudara-saudara sekalian mengenai cyber pedagogy, pengantarnya mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.